Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Octavia. Saya berasal dari kelas 23B. Hari ini saya akan memperkenalkan titik, garis, bidang, dan ruang beserta jenis-jenis sudut dan sifatnya. Yang pertama adalah titik. Dalam geometri, titik adalah konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai berat, atau tidak mempunyai panjang, lebar, atau tinggi. Titik adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak orang yang memikirkannya. Selanjutnya adalah garis. Dalam geometri, garis adalah konsep yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata sederhana atau kalimat simpel. Karenanya garis juga dikelompokkan ke dalam unsur yang tidak didefinisikan. Garis adalah ide atau gagasan abstrak yang bentuk lurus, memanjang ke dua arah, tidak terbatas atau tidak bertitik akhir, dan tidak tebal. Selanjutnya adalah bidang. Bidang adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak pikiran orang yang memikirkannya. Bidang diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas, dan tidak memiliki tebal. Bidang masuk ke dalam bangun dua dimensi karena bidang dibentuk oleh dua unsur, yaitu panjang dan lebar. Selanjutnya adalah ruang. Ruang diartikan sebagai unsur geometri yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang terus berkembang tidak terbatas. Ketiga unsur pembentuk ruang tersebut terus berkembang tanpa batas. Selanjutnya kita bahas sudut. Sudut adalah bangunan yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Jenis-jenis sudut terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang mempunyai besar sudut yang tidak lebih dari 90 derajat, atau lebih tepatnya besar sudut lancip di antara 0 derajat sampai dengan kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang mempunyai besar sudut yang sangat tepat 90 derajat. Sudut siku-siku ini dihasilkan dari dua garis lurus saling berpotongan atau bertemu sehingga menghasilkan garis yang saling tegak lurus. Yang ketiga adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang mempunyai sudut sebesar 180 derajat. Selanjutnya yang keempat, sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang mempunyai besar sudut mulai dari 180 derajat hingga kurang dari 360 derajat. Selanjutnya sudut 0 derajat. Sudut 0 derajat adalah sudut yang besar sudutnya hanya sebesar 0 derajat saja. Sudut 0 derajat merupakan sudut yang terbentuk dari dua garis yang saling berhimpitan tetapi tidak membentuk suatu daerah sudut. Yang keenam adalah sudut penuh. Sudut penuh adalah sudut yang mempunyai besar sudut sebesar 360 derajat. Selanjutnya masuk ke sifat-sifat sudut. Yang pertama, sifat sudut luar bersembarangan. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut luar bersembarangan saling kongruen. Selanjutnya, sifat sudut-sudut dalam bersembarangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut dalam bersembarangan saling kongruen. Selanjutnya, sifat sudut dalam sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut dalam sepihak berjumlah 180 derajat. Selanjutnya yang keempat yaitu sifat sudut-sudut luar sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut luar sepihak berjumlah 180 derajat. Selanjutnya yang kelima adalah sifat sudut bertolak belakang. Jika dua buah sudut bertolak belakang, maka kedua sudut disebut sama besar. Selanjutnya yang keenam yaitu sifat sudut-sudut berpelurus. Jika dua buah sudut saling berpelurus, maka jumlah kedua sudut tersebut 180 derajat.